sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalam-Ku. Kau berkesudahan kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku
Shalom Army of God di seluruh regional Jawa Timur, Bali, Lombok, seluruh Kepulauan Nusa dan Australia. Senang sekali bisa menyapa kalian semua hari ini. Dan saya yakin bahwa kalian sehat selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Saya juga mau menyapa buat gembala Army of God di seluruh regional kita. Shalom, salam kangen, salam sayang buat kalian semua. Saya berdoa buat seluruh Army of God dan gembala Army of God di regional kita ini. Saya berdoa setiap saat supaya kalian ini benar-benar diberkati oleh Tuhan, disertai Tuhan. Dan seluruh rencana Tuhan tidak pernah ada yang gagal di dalam hidup kalian. Dan saya percaya sampai hari ini Tuhan menyertai kalian dan sampai nanti, sampai seluruh rencana Tuhan digenapi. Oke saudara ya, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman penting hari ini. Jangan lewatkan CG saudara ya, di tempat dimanapun kita semua bertumbuh, please hubungi setiap CGL kalian. Dan para CGL bisa connect dengan coachnya, dengan TL-nya, dengan gembala-gembalanya. Saudara, kita tahu hari-hari ini ibadah dan CG terasa begitu penting gitu ya. Kangen banget, kepengen ketemu secara langsung ya. Gak kepengen online rasanya, kepengennya ketemu secara langsung. Tapi saya percaya ini adalah masa yang sangat berharga di mana kita semua saudara bisa mengalami rasanya penting punya CG, penting punya komunitas, penting punya ibadah. Semakin bertumbuh di dalam CG kalian, ayo yang belum join dengan CG, kalian sudah lama di Army of God tapi belum join dalam CG, segera ya, pastikan kalian semua punya komunitas yang tepat dan kalian semua tergabung di dalamnya ya, saudara ya. Dan yang berikutnya adalah bagi kalian semua yang baru pertama kali hadir di ibadah live streaming atau saudara sudah beberapa kali live streaming di ibadah Army of God. Saudara, dan tapi Anda belum tergabung di gereja manapun, belum digembalakan di gereja manapun, please hubungi kontak yang ada di bawah saya ini saudara, dan segera telepon, saudara bisa berikan data diri. Kami semua gereja Mawar Syaron regional Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa dan Australia akan segera mengontak kalian semua dan akan memfollow up kalian. Dan kita pastikan bahwa kalian semua juga akan bertumbuh sama seperti kita semua saudara ya. Dan yang terakhir, pastikan diri kalian semua stay safe, stay healthy dan tetap keep on fire saudara ya. Sekalipun kita ibadah live streaming, CG juga, online juga saudara ya. Pastikan api kita gak pernah mati. Pastikan api kita menyala-nyala. Sebab berbuah di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan tidak terbatas oleh musim apapun. Di musim apapun kita bisa berbuah dan kita bisa bertumbuh. Mari sama-sama saya mengundang kalian semua untuk kita sama-sama berdoa. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau. Tuhan, di masa sukar, di masa bahagia Engkau bersama dengan kami. Oleh sebab itu di masa apapun kami juga mau setia kepadamu. Di masa apapun Engkau gak pernah melupakan kami. Engkau selalu menyertai kami dan memberkati kami. Oleh sebab itu di masa apapun kami juga gak akan pernah lupa kepadamu ya Tuhan. Kami mempersembahkan ya Tuhan persembahan yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berkati dalam hidup kami. Dan terutama berasal dari hati kami. Kami tahu ya Tuhan, Engkau gak pernah melepaskan tanganmu atas hidup kami ya Tuhan. Bersamamu ya Tuhan kami aman. Bersamamu ya Tuhan pemeliharaanmu itu kekal ya Tuhan. Kami mau mengembalikan sebagai bentuk ucapan syukur kami dan percaya kami. Engkau Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus kami siap memberikan yang terbaik kepadamu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di dalam Instagram gereja lokal masing-masing di daerah Anda. Untuk memudahkan Anda dalam mengikuti ibadah online, Anda dapat mengakses melalui gms.church/streaming/Jatim Bali Nusa Aus, dan Anda juga dapat melalui YouTube GMS Sidoarjo. Tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video khotbah terbaru dari YouTube TS Lanitan.
Jika Anda ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan, Anda dapat mentransfer di nomor rekening sebagai berikut, yaitu di nomor BCA 088 2199 345 atas nama Gereja Mawar Sharon. Atau Anda dapat men-scan QR Code berikut ini dan juga dapat menerima transfer melalui BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, dan GoPay. Dan berikut adalah nomor rekening gereja lokal. Mari kita siapkan hati kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kasih-Mu bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau terindah, termegah, termulia, termanis,
katakan Engkau terindah, termegah, termulia, dan termanis, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu Yesus, Engkau yang terindah, Engkau yang termanis, Engkau yang termulia atas setiap kehidupan kami. Hari ini kami membawa hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya penolong yang sejati. Engkaulah penghiburan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh mendengar firman, kami boleh dibangun di atas firman yang teguh. Maka ini yang kami minta, biar hati kami menjadi hati tanah yang gembur. Ketika firman ditabur di hidup kami, firman itu boleh berbuah lebat atas kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami diubahkan semakin hari, semakin mengasihi Engkau, semakin hari, semakin kami mengalami janji-janji yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Kau ditinggikan di tempat ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk bagi Anda yang ada di rumah, ya, dan shalom bagi Anda jemaat Army of God, ya, baik yang ada di Sidoarjo, yang ada di Jawa Timur, ada di mana aja banyak ya, ada di Jember, ada di Malang, ada di Kediri, ada di Jombang, ada lagi di, ini harus menghafal satu-satu ini ya, dan ada lagi yang di Bali, Lombok, bahkan juga jemaat Army of God yang ada di Australia. Malang mungkin belum disebut, GMS Batu juga, ya, jadi ini bagi Anda semua jemaat Army of God, dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati Anda semua di sana. Katakan amin. Ya, dan hari ini kita akan belajar, karena kita sedang memperingati hari kebangkitan Tuhan kita, ini adalah hari Paskah. Mari kita buka di dalam kitab Ibrani pasal 12, ayat pertama sampai ayat ke-12. Saya ulangi lagi, Ibrani pasal 12, ayat pertama sampai ayat ke-12. Kalau Anda sudah ketemu, katakan puji Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Dikatakan nasihat supaya bertekun dalam iman. Dikatakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, kekristenan itu ibarat kita hari ini seperti sebuah pertandingan iman di dalam kehidupan kita. Ya, dan di dalam pertandingan kita ada dua hal yang bisa membuat kita nggak bisa maju. Kehidupan kita harus menang atas dua hal ini. Yang pertama-tama dikatakan marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa
Ada kata beban dan dosa. Kata beban keluar dari kata ongkos dalam bahasa aslinya, yang artinya adalah sesuatu yang menonjol. Apa yang menonjol, yang mempengaruhi kehidupan kita, yang membuat kita nggak bisa maju. Ya. Bagi kita anak-anak Army of God, seringkali beban itu bicara apa? Yang pertama adalah perasaan. Ya, karena kita merasa bahwa kita nggak dicintai, merasa kita nggak lebih hebat daripada orang lain. Ya, dan mungkin beban itu juga bicara tentang pikiran. Apa pikiran? Pikiran adalah sesuatu yang itu mungkin mempengaruhi hidup kita untuk kita juga nggak bisa maju. Apa? Kita merasa kita nggak lebih hebat daripada orang lain. Kita merasa hidup kita lebih jelek daripada orang lain segala macam. Dan itulah yang dikatakan, itu yang membuat kita nggak bisa maju. Ya, makanya Alkitab ini luar biasa sekali. Kita seperti pertandingan iman. Ingat ya tadi dikatakan engkau terindah, termegah, termulia, termanis. Siapa yang termanis? Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Ingat bahwa hidup ini bukan bicara tentang kita lagi, tapi kita bicara tentang Tuhan yang ada di hidup kita. Katakan amin saudara. Ya. Tapi seringkali yang membuat kita nggak bisa maju dalam hidup ini itu bukan karena Tuhan. Karena saya percaya rancangan Tuhan adalah rancangannya terbaik bagi kita. Bahkan sebelum kita bisa mencintai Tuhan, Allah terlebih dulu mencintai kita. Nanti kita akan belajar ayat-ayat di bawahnya. Tapi seringkali yang membuat kita nggak maju itu adalah dari dalam kita. Yaitu tadi yang saya katakan perasaan, pikiran-pikiran kita. Kita merasa kita nggak dikasihi, kita merasa kita nggak lebih hebat dari orang lain. Oh kalau itu memang bisa dipakai Tuhan, kalau aku enggak. Kan aku kan orang biasa segala macam. Itu perasaan-perasaan itu yang harus dibuang di hidup kita. Karena Allah tidak pernah memandang muka setiap kita. Allah rindu memakai kita semua, katakan amin. Tuhan rindu untuk membawa kita hidup di dalam kelimpahan. Bahkan dia berkata, aku yang kaya rela jadi miskin. Supaya kamu yang miskin hidup di dalam kekayaan yang daripadaku. Allah mau kita mengalami lebih di dalam hidup ini. Dan ini bisa terjadi ketika kita sepakat dengan dia dulu. Anda bisa bayangkan kalau kita membawa sebuah beban di hidup kita. Pertanyaannya gini, bagaimana kita bisa maju? Orang kalau bawa beban di dalam kehidupannya, dalam langkah mungkin pertama, kedua kuat. Tapi langkah-langkah berikutnya kita akan menyerah karena kita nggak tahan. Karena terlalu berat apa yang kita bawa di dalam hidup ini. Ini yang harus kita tanggalkan saudara, katakan amin. Apa dosa? Seringkali kita menyebut kata dosa. Apa sih dosa? Kenapa kita nggak boleh melakukan dosa? Karena dosa itu membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Ada satu hal yang berat di dalam dosa, apa? Adalah perasaan tidak berani mendekat kepada Allah. Itu yang menakutkan. Orang tuduhan-tuduhan itu sebetulnya dari luar itu nggak bisa menyerang ke dalam. Tapi seringkali yang terjadi adalah ketika tuduhan itu dari hati nurani kita. Yang mulai mengatakan kamu adalah orang berdosa, kamu adalah orang yang melakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kita nggak berani maju. Kita nggak berani melangkah mendekat kepada Allah. Itulah yang menjadi kerugian bagi kita sebagai orang percaya. Karena saya percaya kekuatan kita, pengharapan kita itu terletak di dalam Tuhan. Orang kalau dekat dengan Tuhan, maka ini yang terjadi. Akan ada kuasa yang juga yang menyertai kehidupannya. Dia yakin ada kuasa. Bukankah Alkitab berkata doa orang benar, bila yakin didoakan akan besar kuasanya. Kita benar itu bukan karena kita yang hebat. Tapi karena Allah telah mati bagi kita sehingga kita dibenarkan. Dan dikatakan bila yakin, kapan yakin itu muncul di hidup kita? Saat kita punya hati yang mendekat kepada Allah, tiba-tiba ada keyakinan yang muncul di hidup ini. Itulah yang dikatakan marilah kita tanggalkan semua beban dan dosa. Karena beban dan dosa membuat kita nggak bisa melihat apa yang dirancangkan Allah di hidup ini. Padahal Allah merancangkan yang terbaik. Tidak ada rancangannya adalah rancangan kecelakaan, tidak ada. Rancangannya adalah membuat kita terus naik menjadi kepala dan bukan ekor. Kita disebut imamat raja, di bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah. Allah rindu untuk memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Tapi apa yang membuat kita nggak bisa meraih itu selalu terletak di kita. Beban dan dosa. Sampai di sini bisa nangkap sesuatu? Jemaat Army of God. Ini yang harus kita tanggalkan. Karena Allah itu punya rancangan yang baik. Coba kita lihat ayat berikutnya di ayat 2. Ini menarik.
Bicara kebangkitan Tuhan Yesus, ada 3 poin yang saya ingatkan buat Anda semua jemaat Army of God, supaya Anda bisa lihat apa yang harus kita lakukan di dalam kebangkitan Tuhan ini. Yang pertama, perhatikan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita, yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Perhatikan ayat ini yang pertama. Poin pertama adalah mengarahkan mata kita tertuju kepada Tuhan, kepada Yesus lebih tepatnya. Di dalam kebangkitan Tuhan ini yang harus kita lihat adalah mengarahkan mata kita, pandangan kita kepada Yesus. Kenapa disuruh mengarahkan pandangan ini kepada Yesus? Karena saat kita hidup, kalau kita fokusnya hanya untuk diri sendiri, maka kita akan tergantung oleh keadaan. Kalau lagi happy, maka kita akan bisa menyala-nyala bagi Tuhan. Tapi kalau lagi down, maka kita akan berhenti. Karena kita berkata, aduh ada masalah berat, segala macam. Tapi ini yang menarik. Kitab Ibrani mengajarkan kita, marilah melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Ingatlah akan Dia. Dalam kehidupan kekristenan kita, arah pandang kita harus kepada Yesus. Kenapa kepada Yesus? Karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Tapi yang ajaib adalah Dia rela menjadi manusia. Dia rela menanggung semua derita yang ada di dunia. Hanya untuk satu aja. Hanya untuk kita. Sebagai anak-anaknya, orang percaya kepada Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa kita ini berat hidup kita berpikir hidup ini aduh, apalagi dengan situasi keadaan yang sekarang terjadi. Semua orang mengalami shutdown semua. Baik pekerjaan, ya, sekolah, mungkin kalau anak-anak Army of God lebih happy ya, asik gak ada sekolah, sekolahnya di rumah saja. Tapi pasti ada yang kurang lah ya. Saya punya 3 anak saya begitu ngomong asik, sekolahnya diperpanjang lagi, begitu muncul homeworknya lebih pusing ya. Dan yang pusing bukan cuma anaknya, papa mamanya ikut pusing. Karena mau nggak mau kita harus buka email, buka ini, buka itu, bantu scan, bantu ini segala macam. Jadi guru les mendadak di rumah, seperti itu. Ini jadi pekerjaan double bagi kita semua. Nggak ada yang request untuk ini. Beberapa orang mungkin bisa mengeluh hidup ini nggak mudah ya. Saudara, kalau Anda merasa hidup ini berat, belajar melihat, punya cara pandang seperti Yesus melihat kita. Karena Yesus itu Tuhan, Dia nggak perlu kita sebetulnya, kita yang perlu Dia. Tapi kenapa Dia yang rela menjadi manusia? Dia rela menanggalkan semua status keilahiannya, menanggalkan semua kenyamanan yang ada di surga hanya untuk datang ke dunia supaya kita diselamatkan. Makanya ini penting bagi kita. Cara pandang kita harus kepada Tuhan, lihatnya harus kepada Tuhan. Karena Dia segala-galanya bagi kita, tapi Dia rela memberikan nyawanya bagi kita, saudara. Lalu katakan amin. Kita harus melihat kepada Dia. Saat kita dalam perjalanan kekristenan kita, mungkin kita dalam tantangan. Ingat bahwa kita punya Tuhan yang baik. Menurut saya Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada kejadian di mana orang mereka ikut Yesus seharian itu. Dan ketika matahari terbenam, itu mereka ribuan orang. Dan mereka mungkin nggak bawa bekal yang cukup. Hari itu yang terbeban untuk memberi makan, itu bukan murid-murid Yesus. Yang punya beban itu adalah Yesus sendiri. Karena Yesus sendiri yang bertanya, apa yang kamu punya Filipus? Kita punya 200 dinar, tapi nggak cukup ini, kata Filipus. Karena Filipus selalu melihat pada dirinya kekuatannya. Dia tanya, apa yang ada pada kita? Sampai tiba-tiba ada seorang anak kecil yang memberikan 5 itu 2 ikannya. Itu yang punya beban pertama kali sebelum anak kecil itu menyerahkan. Itu Yesus yang punya beban untuk memberi makan. Dan hari itu tercatat 5.000 laki-laki yang tercatat belum perempuan dan anaknya. Diberi makan oleh Tuhan. Saya ketika baca ayat itu, saya ngeliat Tuhan itu selalu penuh dengan belas kasihan. Kalau Anda cari ayat berbelas kasihan, itu salah satu hatinya Yesus. Dia selalu maskul hatinya, lihat orang kesusahan, lihat orang ketika mereka punya kebutuhan, dia selalu ada di situ. Orang sakit dia sembuhkan, bahkan sakit kusta yang bagi beberapa orang mungkin takut untuk mendekat. Yesus itu menjamah orang kusta itu. Ini yang dikatakan ini luar biasa menurut saya, Dia Tuhan.
Bukankah sakit kusta itu identik dengan, kalau itu identik dengan kayak itu dosa. Sehingga dia mengalami sakit itu seolah-olah kayak begitu. Tapi yang ajaibnya, Yesus menjamah orang itu. Ketika dia lihat orang berdosa, dia nggak ikut melempar batu. Bahkan dia sendiri yang mempengaruhi orang-orang di sekitar yang mau lempar batu, nggak jadi lempar batu. Dia adalah orang yang paling berhak melempar batu ketika orang berdosa. Tapi Yesus nggak lakukan itu. Ini ajaib. Makanya dikatakan dengan mata tertuju, patron kita, teladan kita, patokan kita yang menjadi arahan kehidupan kita harus Yesus, saudara. Karena Yesus itu sempurna. Katakan amin. Yang sempurna itu, tapi hatinya bisa mengalahkannya nggak sempurna seperti kita ini. Saudara, ini harus ditanam di hati kita. Nggak ada alasan untuk kita nggak bisa maju di hidup ini. Kalau selama yang kita lihat adalah Yesus, nggak ada alasan untuk kita menyerah di tengah jalan. Dalam segala situasi, dalam situasi yang bahkan yang mungkin menurut kita yang paling nggak enak sekalipun, kita akan terus maju karena kita tahu, kita melihat Yesus sebagai gambaran kehidupan kita semua. Katakan amin. Bagaimana dia mengasihi kita, bagaimana dia melepaskan pengampunan bagi kita, dan bagaimana dia bisa mengangkat kita, mengutamakan kita lebih daripada apapun juga. Karena kita adalah jutaan yang berharga bagi dia. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, dikatakan ingatlah selalu, ayat 3, akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4 dikatakan dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Oke, berhenti dulu. Di ayat 3 tadi dikatakan, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu, dikatakan terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tadi saya katakan poin kedua, ini poin ketiga sebetulnya. Ya, karena poin pertama tadi adalah menanggalkan beban dan dosa. Yang kedua dengan mata tertuju hari kebangkitan Tuhan ini. Yang ketiga adalah mengingat akan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang ketiga di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa akan kasihnya? Ya, ingat dikatakan bahwa dia yang rela tekun menanggung kehinaan. Dia yang punya segalanya, dia punya status keilahian. Dia rela jadi manusia. Dan yang paling berat menurut saya adalah ketika dia ada di salib. Salib itu bukan untuk 1-2 orang, untuk semua orang yang membuka hatinya dan percaya kepada dia. Itu untuk semua orang tanpa terkecuali sebetulnya salib itu. Masalah untuk menerima atau tidak itu tergantung dari respon hati setiap orang. Tapi Yesus melakukan itu untuk semua orang. Karena Yesus melihat tidak ada korban penghapus dosa selain nyawanya sendiri yang diberikan bagi umat manusia. Yang paling berat menurut saya adalah ketika dia ada di kayu salib itu untuk manusia, tiba-tiba manusianya berkata begini, kalau kamu rajanya orang Yahudi turun, selamatkan dirimu saja nggak bisa, kata para tentara di zaman itu. Selamatkan dirimu aja nggak bisa, gimana kamu bisa berkata kamu raja orang Yahudi, selamatkan diri aja nggak bisa, apalagi menyelamatkan kami. Gampang bagi Yesus di waktu itu, mudah bagi Yesus di waktu itu, untuk dia turun di kayu salib, nggak perlu bebaskan kita semua, nggak perlu mengampuni kita semua. Tapi dia rela ada di situ. Belum lagi mikir sakitnya. Dia dihajar 39 kali pukulan, diulang-ulang. Dan setiap bilur yang dia derita itu nggak main-main. Itu bukan cuman, maaf saya katakan bukan cuma dicambuk dengan cambukan biasa. Tapi di zaman itu orang Romawi kalau mencambuk seseorang, itu di ujungnya itu ada bola besinya. Yang itu kayak ada kail, seperti mata kail. Yang ketika itu kena di dagingnya kita. Dan ketika itu dicabut cambuknya, maka daging kita juga terkoyak. Makanya kita biasanya berkata sampai muka, rupanya pun tidak kelihatan. Itu setiap bilur yang dia derita, belum lagi di mahkota duri,
Belum lagi dia dipaku, bukan di sini. Kenapa lukisan selalu menggambarkan Yesus dipaku di sini? Padahal kalau dipaku dalam cerita sebenarnya adalah di dalam rongga antara dua tulang kita ini, dia dipaku di tengah-tengah itu. Pertanyaan kenapa kok bisa paku itu bergeser sampai di telapak tangan? Karena untuk mengambil nafas itu pakunya bergeser. Dari yang awal mulanya di sini sebagai tumpuan menjadi sampai bergeser sampai ke telapak. Anda bisa bayangkan setiap tarikan nafas itu adalah kesakitan. Karena Yesus juga waktu itu 100% bagi manusia. Dia merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Dia bertahan di sana. Hanya untuk satu aja. Hanya untuk kita. Saya bisa bayangin, yang dia lihat adalah kita di waktu itu. Setiap manusia, makanya dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Yang melakukan itu bagi Yesus. Dia berkata karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin sebagai manusia dia bisa berkata untuk stop, ini sudah nggak bisa lagi. Tapi kalau dia masih bertahan di kayu salib itu untuk Anda dan saya, saudara. Katakan amin. Dikatakan ingatlah selalu akan dia yang menanggung bantahan. Diolok-olok, diejek. Tapi dia bertahan. Makanya ayat di bawahnya dikatakan, dalam perjuanganmu melawan darah dan daging, kamu masih belum seberapa sih? Kamu masih belum seberapa dibanding dengan yang Yesus berikan kepada kita. Kita ini belum ada apa-apanya. Karena kita nggak sampai menjujurkan darah dan daging. Mungkin ego kita yang tersayat. Mungkin kita perasaan kita sendiri yang merasa kita, aduh aku nggak diperhatikan atau segala macam sehingga Anda nggak bisa maju. Mungkin problem kita apa hari ini? Mungkin problem kita merasa nggak dikasihi. Itu cuman bicara tentang diri sendiri. Tapi Yesus itu melakukannya bukan untuk diri sendiri, untuk orang lain. Untuk kita semua, saudara. Sampai di sini bisa nangkap sesuatu enggak? Ingatlah selalu akan dia. Ingat akan kasih yang dari Tuhan. Ada satu lagu lama sekali yang sangat memberkati saya. Dikatakan, ingat, saya jadi lupa apa ya lagunya. Ingat kasihnya. Ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat saat kita lagi lemah, saat kita lagi mungkin ngalami ini dan itu, ingat akan dia, ingat akan kasihnya. Dan saudara dengar kata-kata saya, kasih itu gak selalu bicara tentang berkat-berkat yang kita terima. Kalau kita cuma gambarkan kasih itu cuma berkat yang kita terima, Tuhan pengen dapat beasiswa didapatkan, itu gampang. Ya, sekalipun saya percaya Tuhan dengan senang hati akan memberikan itu. Ya, saya banyak dengar sebuah cerita, saya sendiri pernah mengalami itu. Suatu hari lagi dalam perjalanan itu lama sekali, ya. Tiba-tiba saya tuh kepingin handphone. Ya, bukan nggak bisa handphone, hari itu handphone saya itu zaman itu ya, anak saya yang pertama masih usianya masih 2 tahun mungkin ya, Kathleen di waktu itu. Waktu itu handphone saya dibuat mainan sama Kathleen, ya. Dan namanya anak kecil umur 2 tahun, kadang-kadang handphone itu tanpa sengaja dia buat mainan digigit-gigit. Jadi hang handphone saya di waktu itu. Masih ingat itu handphone, nggak usah disebut deh mereknya ya. Handphone kecil itu polyphonic di zaman itu hang. Ya, karena kena air liurnya anak balita. Ya. Dan hari itu entah kenapa tiba-tiba kayak di hati ini merasa kayak bakal saya ada dapat berkat ini. Dapat handphone, saya ngomong sama istri saya, kayaknya aku bakal dikasih handphone ini. Baru ngomong begitu, dalam perjalanan sampai di rumah, tiba-tiba ada orang ketok pintu di rumah saya. Dan singkat cerita, dia kasih saya sebuah kotak gitu ya, dibungkus kertas koran, saya masih ingat di waktu itu. Dia bilang ini saya entah kenapa kok tiba-tiba digerakkan ya hati saya ini untuk memberikan ini kepada Anda Pak Sam. Saya bilang ini apa? Sudah diterima aja, nanti dibukanya setelah saya pulang. Dia bilang begitu. Terus akhirnya orangnya pulang. Begitu saya buka, kaget saya.
Kalau dibilang kaget sekali ya enggak. Karena tadi perjalanan pas pulang ke rumah itu kan saya merasa saya kayak dapat mau diberkati handphone sama Tuhan. Begitu saya buka handphone, memang enggak baru sih. Tapi itu handphone itu upgrade daripada handphone saya di masa itu. Karena handphone saya belum ada kameranya di zaman itu handphonenya ada kameranya. Upgrade, kelasnya naik. Ya. Dan mereknya berubah dari itu. Begitu terima handphone itu, saya merasa wow Tuhan, cepat banget jawaban doanya. Padahal saya nggak sempat doa loh ini. Saya cuma merasa kayaknya kok dapat ya di hati ini kok perasaan seperti itu ya. Belum sempat doa ini. Tapi Tuhan itu sudah mendahului seolah-olah sebelum saya minta kepadanya, Allah itu tahu ya, apa yang dibutuhkan saya di waktu itu. Ya, handphonenya karena hang. Itu tadi kena cairan-cairan yang ajaib itu ya. Ketika anak masih kecil itu. Ini gampang kalau kita bilang, waduh kalau ingat kasih ini gampang. Kasih itu tidak selalu tentang kebaikan. Tapi kasih itu juga bicara tentang didikan di hidup kita. Karena ayat di bawah dikatakan begini. Hai anakku, ayat 5 ya. Janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, huruf besar Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kasih enggak selalu bicara tentang kebaikan terus yang kita terima. Kita menerima pertolongannya, enggak selalu bicara itu. Memang itu adalah kasih. Tapi kasih yang kedua adalah bicara ketika kita dididik sama Tuhan. Namanya kehidupan kita, manusia, kita selalu ada yang namanya didikan. Saya bisa gambarkan seperti seorang papa dengan 3 anaknya. Nggak selalu saya di rumah itu selalu memberikan pujian atau apapun juga. Apa memberikan yang mereka kesukaan anak-anak saya. Kayak contohnya anak saya request, Pak minta ini, minta itu. Papanya selalu akan penuhi juga. Kalau itu memang sesuai kebutuhannya dia, kita akan penuhi. Dan kalau itu nggak mempengaruhi kesehatan. Dan itu mungkin nggak ngefek di apapun. Kita akan dengan senang hati memberikannya. Tapi nggak selalu tentang kasih yang kita berikan. Ada kalanya ada didikan yang kita berikan kepada anak-anak kita. Apa didikan itu? Kadang-kadang kita tegur juga ke mereka ketika mereka di dalam melakukan sesuatu mungkin kurang tepat. Kita tegur juga di sana. Tapi bukan berarti ketika kita menegur, itu bukan berarti kita nggak cinta sama dia. Bukan berarti kita nggak sayang sama dia. Bapak yang baik itu. Kadang-kadang kalau bicara tegur, ini loh bedanya. Kalau sahabat kita tuh cuma menampung kita, ceritanya segala macam. Ketika kita salah, kita cuma dikasih advice. Tapi Bapak nggak begitu, Bapak nggak cuma advice. Ada kalanya Bapak tegas di situ. Ada kalanya Bapak mungkin mendisiplin kita di waktu itu. Tapi dengar kata-kata ini. Tujuan mendisiplin itu adalah pasti untuk hal yang lebih baik dia akan datang, saudara. Bisa tangkap ya? Ketika saya lihat anak saya, jangan main itu nak, itu pisau akan melukai kamu. Kadang-kadang anaknya nggak dengerin, dia tetap main pisau itu. Kadang-kadang papanya tegas banget di situ, agak sedikit marah di situ di waktu itu mungkin. Karena apa? Karena papa itu melihat adalah nanti kalau itu kena ke kamu, yang rugi adalah kamu nak. Tapi kadang anak nggak bisa lihat itu bukan? Ketika kita masih umur, masih balita, naik level lagi ke remaja, ke Army of God sekarang ini. Seringkali itu mungkin nggak bisa lihat. Kita cuma ngelihatnya, papa ini kenapa sih? Kok gini nggak boleh, itu nggak boleh. Hati-hati dengan pergaulan yang buruk nak. Kenapa sih nggak boleh? Kan itu teman-temanku, kan baik buat aku. Karena papa tuh ngeliat jauh ke depan. Kadang-kadang didikan itu perlu bagi kita. Kalau kita lagi dididik itu adalah kasih sebetulnya.
Karena tujuannya bukan untuk menjatuhkan kita. Tujuannya bukan menghancurkan kita. Tujuannya adalah membuat hidup kita dijaga lebih baik. Yang setuju katakan amin. Makanya kasih gak selalu tentang kebaikan, tapi kasih juga didikan bagi kita. Ketika kita dididik, saya bisa bayangin ya. Kalau suatu hari saya lagi ngomong sama anak saya bilang, apa bedanya sahabat sama orang tua? Kalau sahabat itu cuman menampung, mengiyakan apa yang kamu ceritakan. Ya, mungkin kalau ngasih masukannya sekedar advice. Dan makanya kamu nyaman dengan sahabat. Tapi kalau orang tua, kadang-kadang kamu ditegur, kadang-kadang kamu dididik. Ya, mungkin kamu merasa kok aku dididik ya, nggak enak merasa segala macam. Tapi saya bilang, tapi karena orang tua itu kenapa sampai ambil resiko untuk mendidik anaknya? Karena orang tua itu melihat anaknya nggak cuma di hari ini, melihat anaknya itu untuk masa depan. Yang dilihat oleh orang tua adalah kehidupannya nanti, anaknya nanti mau jadi seperti apa. Begitu juga dengan Bapak, dengan kita. Karena menurut saya nggak ada Allah yang menyebut dirinya Bapak selain Yesus yang kita punya. Dia mengenalkan kata Bapak kepada Tuhan. Dan saya percaya itu bukan sekedar pengetahuan yang diberikan, tapi itu adalah kehidupan. Karena Allah yang kita punya adalah Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik bagi kita. Makanya ketika kita dididik mungkin hari ini dalam segala situasi, proses atau apapun juga yang gak enak di hidup kita, jangan pernah curiga dulu sama Tuhan. Merasa Tuhan, ini kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Coba dilihat, ini jangan-jangan kasih Tuhan kepadaku. Supaya aku dijaga olehnya, supaya aku gak terjatuh, supaya rancangan Tuhan gak gagal di hidupku. Tapi aku dijaga olehnya, supaya apa yang dirancangkan Tuhan itu terjadi di hidupku. Saya tangkap ini saudara. Kebangkitan Tuhan gak cuma sekedar seremoni yang kita rayakan, celebration. Tapi kebangkitan Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesus setelah mati di kayu salib, dia bertahan di sana. Dia bertahan sampai kesudahannya di sana. Dalam segala derita yang kita gak alami, dia yang alami. Sangat luar biasa. Bahkan dalam kehidupan kita mungkin kita gak akan pernah alami seperti yang Yesus alami. Tapi dia bertahan, dia adalah Tuhan. Dia adalah maha kudus, maha segalanya. Tapi dia rela menjadi manusia. Supaya apa? Supaya kita gak punya masa depan ini. Kita diberikan masa depan yang luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Dan kebangkitan Tuhan mengingatkan kita ada kasih Tuhan yang besar itu. Menjaga kita. Melindungi kita sehingga kita hidup seperti yang Tuhan mau, saudara. Ayat terakhir. Anda diberkati Tuhan? Yang diberkati Tuhan katakan amin. Ya. Ayat 12 kita baca rame-rame. 3, 4. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Firman Tuhan ini mungkin telah selesai di hari ini. Tapi satu hal yang saya tahu, Yesus sedang bekerja sesuatu buat kehidupan kita semua. Dia adalah Bapa yang baik, dia menjaga kita semua. Dia mengarahkan kita kepada tujuan panggilan surgawi itu. Dan bagi Anda yang mungkin merasa jauh dari Tuhan, yang hari ini Anda lagi mengalami beban yang berat. Anda mungkin saya nggak tahu beban apa yang Anda alami, dimanapun Anda berada. Tapi satu yang saya mau kasih tahu, khotbah hari ini membuat Anda menjadi sembuh. Kembali kepada Tuhan, siapapun engkau. Allah punya rancangan yang baik, dia Bapa yang sempurna. Dia Tuhan yang terbaik. Tidak ada pernah janji yang alpa di dalam kehidupannya. Semua janjinya ya dan amin. Kadang untuk meraih janjinya itu bukan selalu melulu tentang Tuhan. Tentang respon hati kita juga. Ketika hati kita mau dibenarkan, ketika hati kita mau berbalik dan percaya kepada Tuhan, maka saya percaya rancangannya yang terbaik itu akan terjadi buat kita semua. Katakan amin. Saya undang mari kita semua bangkit berdiri, kita akan naikkan satu lagu. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Makananku ialah melakukan kehendak-Mu Bapa. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Katakan makananku. Makananku
ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Katakan sampai ku dapatkan Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Katakan makananku Tuhan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Siapapun kau jemaat Army of God, angkat tanganmu. Mari semua katakan, ialah menyelesaikan pekerjaannya. Katakan sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah. Amin. Katakan sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Beri lebih tinggi lagi jemaat Army of God, angkat tanganmu. Nanku ialah melakukan kehendak Bapa. Katakan makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Angkat tanganmu, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Kebangkitan Tuhan yang pertama bicara menanggalkan semua beban dan dosa. Hari ini apa yang menjadi beban dalam hidupmu? Mungkin masalah kehidupan kita sehari-hari, mungkin itu jadi beban. Mungkin itu juga bicara tentang perasaan-perasaan yang mungkin bukan dari Tuhan, tapi itu dari kita. Kita merasa kita nggak dikasihi, kita merasa kehidupan kita jauh lebih buruk daripada orang lain. Mungkin kita melihat teman kita lebih beruntung daripada kita. Minta ampun di hadapan Tuhan hari ini. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah pandang muka kepada kita. Di saat semua hati orang percaya, maka saya percaya Tuhan bisa memakai kita semua. Saya juga bukan dari orang yang lahir dari orang yang hebat. Saya dari orang biasa. Saya melewati dari yang paling bawah di hidup ini. Tapi saya tahu dalam perjalanan itu saya nggak mau memukul diri. Saya nggak mau berkata bahwa hidup saya jauh lebih buruk daripada orang lain. Yang selalu saya katakan bahwa Tuhan, Kau punya rancangan yang baik di hidupku. Kau punya mimpi-mimpi yang besar bagi hidupku. Dan aku mau hidup seperti apa yang Kau mau. Tanggalkan beban itu. Tanggalkan perasaan yang tidak penting itu. Nggak ada satu orang pun yang tidak ada talenta dalam hidupnya. Ada orang di sini merasa engkau tidak punya talenta. Kau tidak punya skill. Berhenti untuk memukul diri. Mulai berkata, Tuhan, aku tahu sekecil apapun talenta itu ada di hidupku. Dan aku mau setia Tuhan, karena aku tahu sekecil apapun ketika aku percayakan bersama Tuhan, maka yang kecil itu akan menjadi besar di tangan Tuhan. Hari ini biar hati kami diperbarui dalam nama Yesus. Hari ini kalau ada dosa, jangan jauh dari Tuhan, berbalik sama Tuhan. Karena saya tahu ada tangan yang penuh kasih itu sedang membuka lebar-lebar. Kembali anakku, kembali pulang. Karena aku mengasihimu, aku mencintaimu.
mencintai-Mu. Dosa itu membuat kita terpuruk, membuat kita nggak berani mendekati pada Allah. Mulai hari ini ambil keputusan untuk berkata, Tuhan, aku tahu Kau Allah penuh kasih, aku telah mengampuni dosaku, dan mulai terima janji Tuhan sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan pemerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan, aku percaya, sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan pemerintah bersama Dia. Kebangkitan Tuhan yang kedua juga bicara tentang dengan mata tertuju, pandang Tuhan dalam hidup ini, belajar akan kasih-Nya, belajar akan kebaikannya, pandang Dia. Dia yang adalah Tuhan, rela merendahkan dirinya supaya kita diangkat olehnya. Belajar pandang Dia. Saat Anda dalam kelemahan, di dalam ketakutan, di dalam mungkin Anda merasa Anda gimana, pandang Dia. Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Dia selalu melihat, bukan melihat kehidupannya sendiri, tapi melihat kehidupan kita semua sebagai anak-anaknya. Pandang Dia, lihat, pandang Dia. Dan yang ketiga adalah ingat selalu akan kasih-Nya kepada kita. Kasih gak selalu tentang berkat yang diberikan, tapi kasih juga bicara tentang didikan yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita dijaga olehnya. Supaya kaki kita tidak salah dalam melangkah, tapi kita dituntun dalam setiap janji-Nya. Siapapun engkau, Allah mengasihimu, Yesus mengasihimu, siapapun engkau. Mari angkat tanganmu, pegang janji ini. Sampai ku dapatkan, yes Lord, mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Pasti ku dapatkan, katakan, pasti ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Angkat tanganmu jemaat Army of God. Pasti ku dapatkan mahkota kemuliaan dan pemerintah. Katakan, pasti ku dapatkan, pasti ku dapatkan mahkota kemuliaan dan pemerintah bersama Dia. Pasti ku dapatkan, pasti ada kesembuhan, pasti ada pemulihan. Tuhan akan memakai setiap jemaat Army of God untuk menjadi besar di tangannya. Angkat tanganmu, Army of God. Pasti ku dapatkan, Tuhan. Pasti ku dapatkan mahkota kemuliaan. Allah akan mengangkat hidupmu siapapun kau. Pasti ku dapatkan, haleluya. Pasti ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama. Katakan, pasti ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia, dan memerintah bersamamu, dan memerintah bersama Dia, dan memerintah bersamamu, dan memerintah bersama Dia. Mari sama Dia. Di bararara bayarara basande, di bararara lambo, di bararara bayarara basande. Haleluya, haleluya, Jesus. Oh, di bararara lambo, di bararara base. Haleluya, ku percaya Tuhan, ku percaya akan janji-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar, kami percaya padamu. Oh, haleluya, hidup kami aman di tangan-Mu, hidup kami aman di tangan-Mu. Kau punya rancangan yang terbaik. Sungguh Kau Allah yang baik, Allah yang sempurna akan setiap rancangan.
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang percaya Tuhan, mari angkat tanganmu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari semua angkat tanganmu. Tuhan, terima kasih. Kami tahu kebangkitan Tuhan bukan cuma bicara tentang kebangkitan Kristus saja, tapi ini adalah kebangkitan kita semua, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Karena aku tahu 2000 tahun lebih yang lalu ketika Engkau bangkit, membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan bagi kami semua. Engkau yang datang ke dunia, Engkau sendiri yang kembali ke rumah Bapa. Karena Engkau adalah Tuhan atas segala Tuhan. Hari ini kami pegang janji-Mu. Kebangkitan-Mu adalah kebangkitan kami. Tidak ada satu rancangan yang gagal. Sebuah rancangan adalah menjadi rancangan yang baik atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Siapapun kami hari ini, apapun kondisi kami tahu kami punya Allah yang baik. Kami punya Bapa yang baik. Rancangannya sempurna atas setiap kami. Dan kami mau berjalan seperti yang Kau mau Tuhan. Kami akan keluar lebih dari pemenang. Kami akan keluar sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap anak-anak-Mu Jemaat Army of God dimanapun mereka berada, baik di Jawa Timur, Bali, Lombok, Sydney, maupun orang-orang mungkin Jemaat Army of God dari manapun mereka berada. Aku melepaskan berkat yang daripadamu Tuhan. Kasih Bapa surgawi. Mungkin kami nggak bisa berjumpa secara fisik hari ini, tapi hamba-Mu percaya dimanapun mereka berada, kasih yang hamba-Mu rasakan di tempat ini akan mengalir kepada mereka semua. Kasih Bapa sendiri yang rindu untuk memberikan yang terbaik, melepaskan berkat kasih yang terbaik, melepaskan damai, sejahtera yang melampaui segala cita-cita masa depan Allah sediakan bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati ya Tuhan, aku melepaskan berkat dari tempat ini. Kasih Bapa surgawi tercurah dalam kehidupan-Mu dan kehidupanku. Kasih setia dari Yesus Kristus namanya. Dia tak pernah berubah, Dia mengasihi kita. Apapun kondisi kita, Dia mengasihi kita. Dan pulanglah, adalah Roh Kudus yang menolong-Mu, mengurapi-Mu, membawa-Mu di dalam kuasa-kuasa yang dari Tuhan. Sehingga ketika Engkau berdoa buat orang sakit juga disembuhkan. Ketika Engkau melepaskan berkat buat orang, berkat itu juga terjadi dalam kehidupannya. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.